dalam keadaan begini, bagaimana Pak Riko, tentang bisnis? Lancar semuanya atau gimana? Ada masalah? Jujur di masa pandemi ini tidak ada yang stabil. Namanya juga new normal. Berarti sudah tidak normal. Usaha yang tadinya normal, pekerjaan yang tadinya normal, kehidupan yang tadinya normal sekarang menjadi tidak normal. Abnormal ya? Kayak nama warung. Itu dia. Baik, kita akan mendengarkan pembahasan berikut setelah bumper berikut, tapi jangan baper ya. Shalom The Warriors, dalam program Three Musketeer ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan itu menanggapinya. Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini. Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis. Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu dan bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Heman. Ya, teman-teman Three Musketeer dimanapun teman-teman berada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendeta profesi ganda, tapi dari segi motivasi, kalau salah ya. Motivasi buruk. Oke. Motivasi buruknya. Coba bisa jelasin apa maksudnya? Ya, kita sudah membahas pendeta profesi ganda yang sesi terdepan kemarin. Nah, sekarang kita masuk kepada motivasi buruk profesi ganda. Apa motivasi buruk di dalam profesi ganda ini? Banyak mempengaruhi semua keinginan-keinginan itu. Jadi seperti yang sudah dirangkum di sesi terdepan itu, bahwa kembali kepada kita masing-masing, bawaan hati kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh, bahwa jangan sampai profesi yang sekuler atau profesi sampingan ini mempengaruhi profesi utama kita untuk melayani Tuhan dan menjadi seorang hamba Tuhan yang full. Nah ini kembali kita mengupas motivasi buruknya. Ya, motivasi buruknya dalam profesi ganda ini apa? Nah, poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah suka. Dia mempunyai keinginan hobi, layaknya hobi. Kalau orang kan punya hobi memelihara burung, berkicau, atau hobi ikan cupang sekarang adanya. Pelihara ayam, Pak. Nah, pelihara ayam. Ya kan, ayam ngaduan atau apa, kayak nggak tahu, ayam atau apa, ayam yang dibuat pertontonkan atau apa. Nah, ada yang suka ikan atau suka yang lain-lain lah, pokoknya itu para hobi. Nah, hobi kadang ini kalau terlalu mengataskan hobi di atas ibadah kita, ini juga salah satu masalah. Ini satu masalah, bisa jadinya memberhalakan hobi itu. Nah, itu hobi harus di atas ibadah kita. Nah, kalau hobinya menyembah Tuhan, oh ya, itu bagus. Itu bagus, dan itu sangat Tuhan inginkan. Nah, ada orang yang gara-gara hobinya malah mengorbankan pelayanannya. Nah, ini bahaya. Oh iya. Ini bahaya sekali. Nah, karena dia hobi, dia suka, pelayanannya malah di hold. Saya dapat jadwalnya hari ini khotbah nih, atau apa nih, atau melayani ini. Dia bilang, ya udah, dia suruh orang lain yang menggantikan. Nah, ini bahaya. Dia sekarang lagi ini, hobinya sekarang pada main sepeda nih, ya kan? Karena dia udah janji sama teman-temannya komunitas sepeda, dia hold pelayanan demi hobi main sepeda. Oke. Nah, ini bahaya. Karena sudah tidak komitmen. Nah, itu motivasi buruknya di dalam profesi ganda atau apa hobi. Ini ibarat suka hobi atau apa ya. Nah, yang kedua adalah tidak mau melepaskan profesi lama. Nah, mungkin dia berangkat dari sebelum menjadi hamba Tuhan, dia adalah seorang pengusaha. Atau ada orang yang dia mempunyai usaha kecil-kecil, karena sudah melayani Tuhan, komitmennya ini menjadi tidak seimbang atau ada pergoncangan gitu. Bias betul. Nah, jadi dia masih mau di dalam profesi lama, tapi juga melayani Tuhan. Nah, problemnya kalau dia tidak
mengutamakan yang komitmennya awal ini, jadi dia akan menjadi motivasi menjadi rusak, tidak baik. Berarti kayak kita bilang dong ya, kau tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Betul. Kepada aku dan kepada Mamon. Sebab engkau kan salah satu mengasihi satu-satunya lah kan. Betul. Jadi seperti itu apa yang dibilang Alkitab? Jadi begini, seharusnya dia kalau sudah mempunyai kenazar atau sudah ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan, dia harus tahu komitmen dia dan tanggung jawab dia di dalam pelayanan. Jadi panggilan utamanya apa? Betul, di dalam pelayanan yang harus dipersiapkan ini. Sebetulnya ini kembali kepada bukan keseimbangan, tapi yang mana yang harus diutamakan, gitu kan? Prioritasnya ini, walaupun dia mempunyai usaha di dulunya, tidak masalah bagi saya. Dia masih tetap berkecimpung di situ. Tapi intinya sekarang di dalam dunia pelayanan dia harus mengutamakan full yang di dalam pelayanan. Misalnya tanggung jawab dia seorang pendeta, dia harus khotbah, dia harus mempersiapkan khotbah itu dengan baik, ya kan? Jangan sampai usaha-usaha sekulernya ini, profesi lamanya ini mempengaruhi usaha pelayanan dia, karena ini tidak baik, gitu. Begitu Pak. Ini contoh, misalkan someday lu ada janji dealing dengan klien pada hari tertentu. Pada hari tertentu itu, jangan lu punya dealing terlebih dahulu dengan orang yang teridoakan. Mana yang lu pilih? Kalau dealing dengan usaha, pasti cuannya gede nih, ya kan? Tapi dealing dengan orang untuk doakan orang kan gak ada cuannya nih. Yang mana lu pilih? Ini kembali kepada kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita selalu percaya bahwa kita kalau dekat dengan Tuhan pasti berkati. Pasti diberkati. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak mungkin tidak diberkati, kecuali dia menjauh. Nah ini kembali kepada iman. Kita harus dekat kepada Tuhan, kita harus dekat kepada sumber berkat. Sumber berkat yang kita pahami sekarang ini yang tidak lain adalah Kristus Yesus, ya kan? Berkat yang sudah tidak ada tandingannya lah ya. Nah problemnya waktu kita menghadapi seperti ini dalam satu pergumulan, saya harus melayani jemaat yang dalam keadaan kondisi harus didoakan, atau saya harus uber masalah tender ini, usaha ini, cuan ini, gitu kan. Nah ini menjadi polemik. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, dia bisa tahu yang mana yang harus diutamakan. Gitu. Pak Wi, sebelum lo resign pekerjaan kan lo udah pelayanan, ya, bahkan lo jadi pendeta kan. Pernah nggak ketemu suatu kasus lu harus diperhadapkan dengan suatu hal yang berat, lu milih untuk memajukan perusahaan dengan cara kotor, ya main pajak lah gitu ya, terus apakah lu ada di tertentu yang lu tahu itu melanggar hukum, bahkan norma-norma etika sebagai hamba Tuhan, atau lu milih hati nurani lu. Nah, gue yakin lu pernah ngalamin seperti itu. Apa tanggapan lu, bagaimana respon lu terhadap hal seperti itu, Pak Wi? Yang pertama, ketika saya sudah mengenal firman Tuhan, tentu kita dalam pekerjaan akan diperhadapkan, bisa diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, yang kita sebut dengan adanya konflik gitu. Tentu ketika saya diperhadapkan itu, apakah keputusannya bersifat cepat atau bagaimana? Kalau memang ada waktu, saya tentu akan berdoa dulu. Nah, tetapi kalau misalnya memang ada tawaran seperti itu, yang pertama sedapat mungkin saya bilang bahwa kepada atasan saya, Pak, mungkin ini tidak cocok dengan saya. Nah, saya akan jelaskan sehingga dia juga mengerti posisi saya, dan biasanya yang seperti itu dengan kita jelaskan, umumnya mereka mengerti. Intinya untuk seperti ini tentu kita harus sampaikan dulu Pak, maksudnya apa kendala yang kita hadapin gitu. Tadi kan kalau tadi Pak Bimo kemukakan, kita mungkin diperhadapkan Pak dengan, seperti tadi misalnya, apakah ada sesuatu nih Pak, yang apakah harus ada kita pergi misalnya ke, tolong nih ada klien atau customer, tolong deh di entertain misalnya di klub. Nah saya akan kemukakan, Pak, maaf nih Pak, saya akan kemukakan, sehingga kegiatan ini itu dapat digantikan orang yang lain Pak. Biasanya mereka tidak keberatan dengan hal-hal seperti ini. Oke.
Itu harus sebagai seorang pekerja. Iya. Ya kan? Nah sekarang bagaimana dengan Take? Take kan punya bisnis sendiri, ya kan? Berarti lu pengusaha dong. Nah seringkali kan permintaan request klien itu aneh-aneh. Iya. Saya saya deal ya, tapi saya minta perempuan kayak gini nih, di lobby di sini nih, ya kan? Pokoknya tipe begini-begini dan sebagainya. Pokoknya sesuai dengan kemauan laki-laki itulah. Bagaimana respon lu Take menyikapi ini? Kalau lu nggak memenuhi berarti lu nggak deal dong, bersebatal tender lu. Nah bagaimana Take? Dalam hal ini kita harus berhikmat juga, makanya kembali kepada berhikmat menanggapi segala permintaan klien. Memang banyak permintaan klien tuh aneh-aneh gitu. Tapi dalam hal ini kita lihat apa yang dia harapkan sesuai tidak dengan apa yang dia tender yang dijalankan gitu loh, atau profit yang diambil. Nah dalam hal ini kalau permintaannya aneh juga, sebetulnya ini bisa dibicarakan. Kalau untuk hal-hal yang aneh misalnya yang seperti Pak Mas Binong Mas Bim. minta perempuan, wanita atau apa, itu bisa dibicarakan. Sebetulnya tidak. Kalau kita bilang saya tidak berkecimpung atau saya tidak kurang fasih, awam di dalam hal ini, dia bisa mengerti. Dia bisa mengerti, dia tidak akan minta. Tapi yang dia minta pasti bukan itu lagi, tapi lebih kepada uangnya, materinya. Dia tidak perlu ini. Atau mungkin servis yang lebih baik, gitu harga yang lebih murah. Bisa dibicarakan seperti itu. Tapi dalam hal ini apa jangkauan kita di dalam hal ini? Apakah di situ ada terjadi tipu menipu, suap menurut suap? Nah itu harus dihindari. Ya. Kan anggap aja kalau kita ngasih barang kan, gratifikasi Pak gitu kan. Tapi kalau pelayaran seperti itu, enggak nih bukan gratifikasi, kan cuman pelicin katanya. Nah itu kan termasuk dalam tema kita hari ini, motivasi buruk di dalam profesi ganda kan ya. Nah karena ini banyak yang terjadi di lapangan, teman-teman yang bekerja hari ini tentunya banyak mengalami ini kan. Pak, perintah saya melakukan apa nih? Atas saya nyuruh nih, terus saya nolak. Ya kalau nolak, lu geser posisi lah, suruh keluar lah dan sebagainya. Nah, ini kan sering terjadi di tangan-tangan kita kan ya. Nah, akhirnya mereka cuma minta tolong doakan Pak. Ya, sebagai hamba Tuhan saya bilang ya minta hikmat. Masih Tuhan kasih cara supaya ada cara supaya orang ini dapat tersentuh. Yang kedua saya bilang doakan bosmu supaya bos ini terjamah Tuhan gitu kan. Nah ini kan yang tentunya banyak berpolemik gitu letaknya. Nah coba kita lanjut dulu ya tentang motivasi buruk tadi. Ya, saya akan jawab ini. Yang tadi dilema ini dari sudut pandang sebagai seorang karyawan. Saya sekarang berbicara dalam seorang karyawan. Menemukan bos yang notabene non seirama dan kita, atau sepahaman, sekeyakinan dengan kita. Nah, ini kan menjadi dilema. Satu sisi kita harus mengaplikasikan firman, berjalan dengan kebenaran. Satu sisi atasan memerintahkan seperti itu. Nah ini yang menjadi dilema. Saya sudah pernah katakan di atas mimbar bahwa kita harus berdoa lebih kuat lagi dalam hal ini. Kita harus berdoa lebih kuat lagi, membuat salah satu komitmen doa. Komitmen doa ini mendoakan bos kita berubah menjadi lunak, mengerti kondisi kita, atau menemukan pekerjaan yang lebih baru. Karena pekerjaan yang dimana kita melakukan pekerjaan kita, usaha apa yang kita kerjakan, damai sejahtera, baik hati maupun nurani kita. Nah problemnya kita tidak problemnya di lapangan ini mereka kesulitan, ya kan? Bos memerintahkan ini, misalnya kita ambil contoh, dia seorang yang mempunyai keyakinan rohani yang kuat. Bos perintahkan, lu potong kecilin ini semuanya. Dia tahu ini salah. Di dalam Tuhan, neracanya Tuhan tidak balance, ya kan? Di dalam timbangannya Tuhan ini sudah tidak seimbang. Nah dia tahu, tapi bagaimana? Nah itu yang harus kita hindari. Makanya dia harus banyak berdoa, membuat, atau dia bicarakan, bos saya kalau bisa tidak dikasih kasus seperti ini, atau pekerjaan yang seperti ini, yang lain saya oke itu. Yang lain saya terima apa adanya, saya kerjakan dengan sekuat untuk, tapi untuk hal-hal ini bisakah tidak kepada saya gitu kan. Nah, kalau bosnya mengerti mungkin, ternyata Anda seorang yang sangat agamawi atau rohani, ya udah next saya nggak kasih kerjaan gitu. Gitu. Nah ini karyawan ya, jadi ada kelunakan dari atasan untuk dia, dan dia pun mengerjakan segala sesuatunya dengan kejujuran, dengan keikhlasan, ketulusan. Jadi dia mengerjakannya pun ikhlas. Ini sisi karyawan.
Nah kalau sisi bos bagaimana? Nah kan, memerintahkan, kalau bos kan dia harus tahu. Nah dalam hal ini, kalau saya usahawan, saya pengusaha atau apa, saya tidak akan mengadakan, saya sudah menjadi hamba Tuhan dan berprofesi ganda, atau menjadi seorang pengusaha juga di situ. Nah kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini Alkitabiah apa tidak. Kita sudah tahu firman Tuhan loh, ya kan? Kita sudah tahu firman Tuhan loh, dan kita tahu cara kerjanya Tuhan loh. Apa kita tidak mengikuti? Atau kita masih bekerja seperti orang fasik? Nah ini yang masalah. Banyak pendeta ini terjerumusnya di situ, gara-gara ada profit yang besar di situ. Ada yang profit yang besar dan yang dijanjikan, sehingga misalnya ini tender kita ambil, ya kan? Paling lu atasan ini segini, nanti keuntungannya bisa seorang bagi berapa M, dapatnya keuntungannya bisa dong 2, 3 sampai 5 M. Wah, siapa yang nggak mau, gitu kan? Cuma stop sini kan kelar semuanya. Nah ini yang menjadi masalah. Saya lebih cenderung memikirkan kalau tender ini murninya dijalankan, berarti no problem. Tapi kalau tender ini tidak murni, ada permainan di belakang-belakang itu, saya ngeri pas di audit kasus semua. Nanti semua ada di KPK semua nanti. Nah ini yang saya tidak mau terjadi seperti itu. Jadi kalau kita berani main di belakang itu, under table, siap menerima konsekuensinya. Gitu loh. Ini sebagai pengusaha ya. Jadi saya lebih cenderung, kalau saya kan pedagang, barang yang saya jualkan, saya tidak mau ada spek. Bahwa ini barangnya Cina, saya bilang ini Jerman, spek Jerman, ya kan? Atau barangnya Cina gitu, tidak boleh. Cina ya Cina, Jerman, Jepang ya Jepang. Gitu. Ya kan? Kita harus tahu. Nah, untuk memberikan fee kepada orang yang di dalam itu, bagaimana caranya? Saya lebih cenderung memakai sistem diskon malaikat. Bahasa baru nih diskon malaikat. Diskon malaikat, karena ada diskon siluman, tidak nampak. Kalau tidak nampak kan ada diskon yang tidak nampak, siluman. Nah saya lebih cenderung, karena saya orang rohani, saya memakai diskon malaikat. Malaikat kan memberkati, gitu. Cenderung terang. Jadi ada diskon di situ. Misalnya harga yang saya ajukan, misalnya 1 juta. Saya di situ ada diskon 5%. Tapi saya tidak munculkan. Dan saya akan kasih tahu kepada purchasing, ini mau dimunculkan apa tidak. Oh 5% ada di situ, ada. Kalau tidak mau ya saya kumpulkan gitu 5% ini. Nanti sampai sekian banyak, Bapak mau dicairin kapan gitu. Diskon itu udah jasa Bapak gitu. Gitu. Mau dimunculkan apa tidak. Nah kalau mau dimunculkan yang langsung saya potong 1 juta kurangi 5%. Gitu. Jadi rata-rata ya udah Pak kumpulin ya. Pas lebaran mereka dicairin lumayan Pak. Lumayan ada diskon di situ gitu. Jadi dan saya juga tidak mau terikat dengan suap menyuap, jadi harga di markup. Harga di markup jadi barang kita mahal Pak. Misalnya saya terjadi hubungan yang baik dengan purchasing si pembeli, main harga di dalam itu tidak baik. Pak tolong itu harga Bapak dari Bapak 1 juta, tolong dibikin 2 juta, 5 juta. Saya jual 1 juta, dia jual 5 juta Pak, dia untung 4 juta, lebih besar dari saya. Nah ini bahaya. Saya tidak mau itu terjadi. Jadi saya tidak mau bahwa barang-barang yang saya jual itu bisa dititip harga. Saya lebih cenderung memainkan diskon apa tadi? Malaikat. Jadi setiap project itu tentunya ada pengalaman kan dari project sebelumnya. Jadi kita bisa ngebaca mana plus minus ya kan, mana resiko tinggi atau enggaknya. Kan biasanya high risk high profit kan ya. Nah, hal seperti itu kan yang terjadi di lapangan. Akhirnya seperti apa tadi bilang bahwa kalau dari dulu 1 juta, dia jual 5 juta untuk 4 juta. Tapi resiko besar di lu. Gitu kan? Karena dia sistem jual beli putus. Tapi lu kena masalahnya gitu. Itu bahaya, Pak. Tetapi kalau kita tentunya gitu, seperti lo bilang tadi, kalau kita berawal dari kata tulus ya, terus dan murni untuk Tuhan, tentunya project itu pasti Tuhan berkenan. Tapi kalau ada gimmick-gimmick lah, ya kan, ada gratifikasi ya tentunya kan, kembali lagi ada risiko yang tinggi harus kita terima. Ya, Pak, saya tambahkan sedikit, Pak. Dulu sebelum bertobat, kita menjalani seperti itu, melobi-lobi tender. Dulu waktu saya belum menjadi seorang pengusaha yang ada di dalam Tuhan, bertobat menjadi seorang pendeta, gitu. Saya seorang pengusaha yang juga melobi-lobi begini.
entertain mereka, bawa ke mereka, memuas-muaskan mereka itu. Tapi memang lancar Pak, tapi lancar. Nah sekarang setelah saya bertobat, kita di dalam Tuhan, saya lebih yakin bahwa begini. Ini kalau dulu cara kerjanya orang fasik, sekarang kita berusaha berjalan di dalam bisnis yang kita biak, yang sesuai profesi yang Tuhan inginkan, tidak keluar dari konteksnya Tuhan. Nah, kalau saya memasuki memberikan satu penawaran harga gitu, harga yang saya ajukan, kalau goal, saya tidak melobi, saya tidak mau melobi lagi, tapi saya ada di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya harga saya kalau maju, kalau Tuhan mengizinkan, ya, kalau Tuhan mengizinkan, ini menjadi satu tender yang sudah bisa saya pegang dan saya mengerjakannya dengan damai sejahtera. Saya tidak melobi kiri dan kanan. Saya hanya memajukan harga saya dan itu goal kepada saya. Kalau dulu kan saya berjuang melobi supaya tender ini masuk. Nah pemahaman saya sekarang ini bahwa kalau Tuhan mengizinkan, ya kan, kamu akan dapat berkat dari tender yang kamu kirimkan itu. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, percaya, walaupun Anda sudah cuan 2 miliar, 5 miliar, kamu akan muntah lebih dari itu. Iya. Muntah keluar lebih dari 2 miliar, 10 miliar. Itu yang resiko harus terima. Jadi bisnis sekarang kalau gue bisa bilang adalah lu low risk, low profit, tapi bercontinuity. Ya berkelanjutan ya. Dan ada damai sejahtera. Betul, itu yang penting. Bagi saya gini, seolah-olah kita tuh kayak orang baik hati kan, udah gue kasih sekian persen lah, ya. Yang penting bisnis kita goal nih. Tapi gue inget Penuh Samsung ngomong gini, orang yang baik hati itu banyak, tapi orang yang benar Tuhan cari. Tadi ada gambar orang baik hati dan orang benar kan ya. Saya yakinlah kalau ke depan uang, depan kita banyak ber-MM, pasti menjadi orang baik kok. Tapi belum tentu benar kan? Ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Wi menyikapi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini? Ya, gue yakinlah ketika ketemu orang, gue ingin kata Gus Dur gitu, Gus Dur begini. Ya, semua orang tuh kalau nggak punya uang tuh baik, tapi ketika ada uang banyak itu berubah sifatnya, gitu loh. Nah, bagaimana menurut Pak Wi? Apa sih pendapat lu terhadap masalah seperti di lapangan? Silakan. Ya, kalau kita berada dalam Tuhan, penting yang utama makanya kita memiliki iman yang benar dan kita punya satu kerangka gitu loh Pak. Nah kalau seperti itu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ingat kita bekerja, kita bukan untuk mencintai mamon. Dan sebagai orang yang mau lebih dekat pada Tuhan, ini Bapak Ibu ya, mungkin Pak Riko dan Pak Bimo, Mas Bim dan Take, ini kita orang yang diminta untuk selesai dengan mamon. Itu kita harus paham itu. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi, kita sudah bilang, mamon bukan tujuan hidup kita. Dan ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, dengan pola itu, maka dengan pertimbangan ini, kita dihadapkan pada sesuatu, pada seperti tadi tawaran yang menggiurkan. Kita akan bandingkan dulu Pak, dan mungkin kita juga akan ada waktu seperti untuk berdoa. Nah ini itu yang memang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena cinta akan uang membuat kita akan jauh daripada Tuhan. Nah ini memang sebuah pilihan, tetapi ketika kita memilih mengikut Tuhan, kita harus memikul salib dan kita harus berdiri pada iman yang kokoh berdasarkan firman Tuhan. Demikian kira-kira. Oke. Jadi teman-teman semuanya ingat baik bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan profesi, tapi sebuah panggilan. Panggilan itu harus jelas, ya. Panggilan itu rela mau berkorban, karena semua Alkitab katakan semua hamba Tuhan, rasul-rasul pun sama, sekalipun dia pengusaha tapi dia berkorban untuk pelayan Tuhan, ya. Bukan profesi. Kalau profesi pasti fokusnya nyari untung, ya. Pelayanan bukan sebuah pekerjaan. Pekerjaan tentunya mau minta hasil yang banyak. Tapi pelayanan sebuah pengorbanan yang mau kita memberi terbaik sama Tuhan. Seperti aku bilang, kalau kita tulus, pasti Tuhan bisa ngasih berkat yang melimpah, gitu ya. Jadi hatimu harus fokus pada Tuhan.
Betul ya? Betul. Hatinya berbuat sama Tuhan supaya apa? Kalau kita punya bisnis yang bersih, yang sehat, ya, jangan takut, Tuhan pasti mencukupkan. Ya, seperti yang kita bahas topik hari ini adalah motivasi buruk dan profesi ganda. Yang pertama adalah suka atau hobi dia. Yang kedua adalah dia tidak bisa melepaskan profesi lamanya. Dan poin ketiga adalah ingin kaya. Ya, Itu yang buruk. itu bahaya ya. Kembali kepada yang tadi dikupas Cinta uang ya, Pak. kepada Pak Wi yang mengupas bahwa kita harus selesai dulu dengan masa mamon ini. Nah, takutnya justru ada pendeta yang begini, hamba Tuhan dia ada keinginan untuk kaya. Tidak salah kalau memang dia ingin hidup setuju. lebih terberkati, terpenuhi dengan mengambil jalur sampingan pekerjaan usaha sekuler. Nah, ini yang sering memotivasi seorang pendeta hamba Tuhan dalam konteks kalau dia belum selesai dengan seperti mamon itu, dia akan menjadi keluar dari jalur yang on track-nya itu. Banyak contoh-contoh ya Pak ya. Nah, itu dia yang menjadi polemik. Kalau kita sudah selesai dengan keuangan, mamon, karena ayat kita di Injil kita bertaburan ayat-ayat yang Tuhan direct sendiri ngomong. Kalau kamu tidak selesai dengan mamon, urusan uang ini susah untuk masuk kerajaan dia. Ya kan? Kita sudah tahu. Maka ini yang harus menjadi motivasi. Saya pun hari ini orang bilang OTW. On the way, memegang kuat-kuat apa yang diucapkan oleh Tuhan kita direct langsung bahwa kamu selesai dulu mamon ini. Gitu. Karena saya pun tidak berani ngomong kayak selesai. Belum. Karena kita tidak memiliki harta yang sangat banyak berlimpah-limpah. Kita ngomong ini orang sangat-sangat kaya. Kalau kita sudah berkati sampai berlimpah-limpah itu bukan seperti apa Pak? Kita sudah saya ngomong gambaran kecil berlimpahnya lah ya. Kita mempunyai perusahaan besar. Ya otomatis kita sudah mempunyai semua apartemen di mana-mana di seluruh dunia. Kita sudah mempunyai aset di mana-mana seluruh dunia. Itu maksud saya berlimpah itu. Apakah di saat itu kita masih di dalam Tuhan atau sudah keluar dari jalur menjadi hambanya mamon? Nah, ini masalah. Itu. Ini yang merubah prinsip awal kita untuk mengiring Tuhan dalam tracknya, dalam fokusnya gitu. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini motivasi buruk dalam profesi ganda seperti itu. Keinginan untuk kaya. Sebetulnya Tuhan cuma ingin kita supaya hidup seperti hamba Tuhan ini tuh. Buat apa kamu kaya? Firman-Nya sudah ada. Dunia sudah kamu dapatkan, tapi percuma. Kamu binasa dan dunia ini tidak mendapatkan kekekalan bersama Tuhan yang lebih kaya dari dunia ini. Nah, itu kan sudah diberikan oleh Tuhan kita kepada kita, sudah diedukasi kepada kita. Buat apa? Apa yang kamu harapkan itu? Kalau untuk perbandingan, Salomo lah tolak ukurnya. Untuk kekayaan siapa lagi yang bisa mengimbangi dia? Kenapa Salomo ditaruh kitabnya di situ? Karena untuk supaya kita mengerti dan diedukasi, kamu kejar harta seberapa banyak? Salomo sudah memiliki semuanya itu. Wanita juga Salomo tolak ukurnya. Kamu mau berapa banyak istri? Salomo paling banyak udah. Ya kan? Harta, wanita, dan Tahta. Raja. Power, kekuasaan. Kamu mau berjuang mati-matian untuk berkuasa di atasnya. Buat apa? Salomo sudah memilikinya. Tapi apa yang dikatakan Salomo semuanya ini? Sia-sia. Itu yang kita sampaikan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan berawal dari apa motivasi kita dulu. Ya. Kalau motivasi kita salah, tentunya arah direction-nya pun salah. Kalau motivasi kita tulus sama Tuhan, tentunya akan terus di dalam koridor jalannya Tuhan. Betul ya Taka ya? Betul Pak ya? Betul ya. Jadi doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang sedang berbisnis, usaha, ingat baik, motivasi awalmu apa? Kalau ingin kaya, nggak salah ingin kaya. Tetapi kalau terus motivasimu ingin kaya selalu meninggalkan atau menjauh daripada Tuhan, harus koreksi diri hari ini. Ya, jangan sampai kekayaanmu membuat apa yang Tuhan inginkan tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Oke. Demikian. Saya menambahkan. Ya, silakan. Apapun yang Anda kerjakan saat ini, apapun yang Anda lakukan saat ini, baik itu usaha, pekerjaan,
Tuhan hanya berharap satu, syukurilah apa yang ada saat ini. Saya Take, Pawi, Saya Mas Bimo. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. berkati. Shalom. Shalom.